Lupakan dulu pahlawan super, lupakan juga kapal luar angkasa. Hari ini kita bakal bahas sebuah icon yang sama sekali tidak terduga. Lingkaran kuning lapar yang ya benar-benar memakan dunia game. Oke, coba kita balik dulu ke akhir tahun 70-an. Bayangin deh, arcade itu tempat yang bising. Isinya cuma suara tembakan laser sama ledakan. Game kayak Space Invaders itu rajanya. Suasananya jadi kerasa gelap, kompetitif, dan jujur aja didominasi banget sama laki-laki. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah semua kekacauan luar angkasa itu, gimana ceritanya sebuah game yang ceria, penuh warna, dan sama sekali nggak ada tembak-tembakan, malah bisa jadi yang nomor satu? Yuk kita bedah sama-sama. Semua ini berawal dari satu masalah sederhana. Arcade itu rasanya eksklusif banget. Dan ada seorang desainer muda yang punya visi buat ngebuka tempat itu untuk semua orang. Jadi gini, di satu sisi kita punya kenyataan arcade yang gelap, kumuh, dan isinya game kekerasan melulu. Tapi di sisi lain, ada visinya Toru Iwatani. Dia nggak ngelihat arena perang. Dia justru melihat tempat kencan yang seru. Sebuah ide yang pada masanya, wah, itu revolusioner banget. Dan untuk mewujudkan visinya itu, Iwatani sadar dia harus menciptakan sesuatu yang benar-benar beda, dengan misi yang sangat spesifik. Nah, ini kuncinya. Iwatani punya teori yang jenius. Kalau dia bisa bikin game yang disukai perempuan, pasti laki-laki bakal ikut main. Dan kalau itu terjadi, seluruh suasana arcade bakal berubah. Fokusnya bukan di grafis yang lebih canggih, tapi pada orang-orangnya. Inklusivitas, itu kata kuncinya. Dan inspirasinya datang dari hal-hal yang biasa banget loh. Bentuk Pac-Man itu katanya terinspirasi dari pizza yang udah dimakan sepotong. Terus, ide keren soal power pellet, di mana yang tadinya dikejar-kejar malah jadi bisa ngejar balik, itu idenya datang langsung dari Popeye yang makan bayam. Siapa sangka kan? Oke, sekarang kita masuk ke proses pengembangannya. Dan gimana ceritanya game ini bisa dapat nama yang ikonik banget itu? Jadi, awalnya di Jepang, namanya itu bukan Pac-Man. Dia dikenal sebagai Pac-Man. Nama ini diambil dari suara orang Jepang kalau lagi makan, paku-paku, yang niruin suara mulut lagi ngunyak sesuatu. Pas banget kan? Tapi, pas game ini mau dibawa ke Amerika, para eksekutif Namco punya kekhawatiran yang ya sangat praktis. Mereka mikir, wah ini anak-anak iseng bisa dengan gampang banget ngubah huruf P di Pac-Man jadi F. Nah, untuk menghindari bencana humas, lahirlah nama Pac-Man yang kita kenal sampai sekarang. Dan ini nih bagian yang jenius banget dari desainnya. Biar permainannya nggak ngebosenin, setiap hantu itu diprogram dengan AI yang unik. Blinky itu ngejar terus, Pinky coba motong jalan Anda, Inky itu nggak bisa ditebak, dan Clyde, ya Clyde kayaknya cuma keliling-keliling aja. Ini yang bikin setiap permainan rasanya selalu beda. Dan begitu dirilis, game ini nggak cuma sukses. Ini jadi tsunami budaya. Skala kesuksesannya benar-benar bikin semua orang kaget. Coba deh bayangin angka ini. Cuma dalam setahun, lebih dari 100.000 mesin arcade Pac-Man tersebar di seluruh Amerika Utara. Arcade, bar, bahkan toko kelontong, semua pengen punya mesin ini. Jumlahnya gila-gilaan. Dan semua mesin itu, dalam 12 bulan pertama, mereka menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar. Ingat ya, ini bukan dari penjualan game rumahan. Ini 1 miliar dolar yang dikumpulin dari koin $1/4 demi $1/4. Skalanya itu susah banget buat dibayangin. Biar lebih kebayang, coba lihat perbandingan ini. Dalam 1 tahun, pendapatan Pac-Man itu ngalahin total pendapatan film terbesar pada masanya, yaitu Star Wars. Bayangin coba, sebuah game arcade baru aja ngalahin Hollywood. Dan demamnya ini menyebar jauh keluar arcade. Pac-Man jadi mesin merchandise raksasa. Ada lagu pop yang jadi hit di mana-mana, ada kartunya tiap Sabtu pagi, mainan, papan permainan, bahkan ya sereal sarapan pun ada. Pac-Man benar-benar ada di mana-mana. Jadi, apa dampak jangka panjang dari semua ini? Yuk kita lihat gimana Pac-Man membentuk industri game dan budaya pop untuk selamanya. Warisan Pac-Man itu kelihatan banget di hal-hal yang sekarang kita anggap biasa di dalam game. Dia itu maskot video game pertama yang ikonik. Dia juga yang memperkenalkan cutscene, adegan cerita pendek di antara level. Dan ide power-up yang bisa membalikkan keadaan permainan, Pac-Man yang bikin itu jadi fenomena. Dan relevansinya itu nggak pernah pudar. Mulai dari lagu hit di tahun 81, Google Doodle yang dimainin miliaran orang di tahun 2010, sampai tempatnya yang sangat layak di World Video Game Hall of Fame. 4 dekade kemudian, Pac-Man masih ada. Pengaruhnya bahkan sampai meresap ke dalam bahasa kita. Di dunia bisnis, ada yang namanya pertahanan Pac-Man. Itu strategi merger yang beneran ada.
Dan menurut Guinness World Records, dia adalah karakter video game yang paling dikenal di seluruh planet. Ini udah bukan sekedar game lagi, ini adalah ikon budaya. Nah, ini membawa kita kembali ke awal. Perjalanan Pac-Man. Dari sebuah misi untuk bikin arcade jadi lebih ramah, sampai jadi ikon global, meninggalkan kita dengan satu pertanyaan. Bukan lagi soal gimana dia bisa sukses, tapi kenapa dia bisa bertahan begitu lama? Apa sih rahasianya dari sebuah desain yang begitu sederhana, tapi begitu abadi? Mungkin itulah sihir dari Pac-Man.